sudah hadir di kelas ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai, silakan Gali Susilo. Ya, silakan pimpin berdoa dulu. Baik teman-teman, kita berdoa melalui dan berdoa kita. Doa selesai. Yang tidak hadir siapa? Jekri Pak. Jekri. Iya. Jekri saja. Iya Pak. Minggu lalu kita belajar tentang desa ya. Iya Pak. Nah, minggu ini kita belajar tentang Jakarta. siapa namamu? Ariandi. Kamu dari mana? Kumbang Senamang. Yang kota angkat tangan. Yang desa angkat tangan. Desa buat nama Ya. Saya tanya yang angkat tangan kota dulu. Alasanmu menyebut Kumbang Senamang kota apa? Karena kecamatan Pak. Karena Kecamatan Pak. Ibu kota Kecamatan Tinganbulu Pak. ibu kota kecamatan Tinganbulu. Ya, saya simpan dulu jawabannya. Yang mengangkat tangan desa tadi. Yo. Karena penduduknya sedikit Pak. Jalan itu rusak. Karena penduduknya sedikit. Ya Pak. Lagi. Desa Pak. Desanya kecil. Baik. Apa lagi? Baik. Jalannya rusak. Ya, Pak. Apa yang bilang jalannya rusak? Ya. Jadi untuk lebih memahami ini, makanya kita belajar tentang kota ya. Jadi supaya tahu kenapa sih satu wilayah itu disebut sebagai kota. Jadi sebenarnya Kumbang Senamang itu secara administrasi dia memang kategori kota, karena dia ibu kota kecamatan. Nah, sebelum Anda mempelajari lebih jauh, ini ada kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yang harus Anda capai untuk pelajaran ini, dan ini ada IPK-nya. Anda bisa menjelaskan pengertian kota. Setelah itu, Anda dapat menganalisis masalah dan mencarikan solusi dari dampak fungsi kota sebagai pusat kegiatan. Ini orang lagi ngapain ini? Bermain. Ada yang bermain, terus apa lagi? Pernah ke sana? Oh, nggak pernah ke sini. Ke situ ke sini. Nah, ini orang ini mungkin si Berry waktu kecil. Sekarang sudah besar ya. Iya. Dan ini Naya Maharani di samping. Nah, ini masalah kemacetan. Kenapa macet di kota? Anda bisa lihat. Saya bagikan Anda berdasarkan kelompoknya, kelompok diskusinya. Silakan Anda berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya silakan digeser biar diskusinya lebih nyaman. Dua kelompok presentasi, kelompok yang tidak presentasi nanti memberikan tanggapan, memberikan pandangan, memberikan pertanyaan, ya. Jadi silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Waktu Anda 35 menit. Jika ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD-nya silakan ditanyakan. Ya Pak. Ini di halaman ini. Nah, ini desa kota. Ini kan, nah, silakan cari materi tentang keruangan kota.
Materi kota di belakangnya. Selama 55. Iya, memangnya 51. Nah, 51. Ini nomor satu laut yang siapa namamu? Ya, melewati. Kenapa? Dari desa kan sudah. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang beranggota Ariandi, Anggi Wulandari, Demon, Tina Kristina, yaitu saya sendiri dengan Siti Janti. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil jawaban dari presentasi kami. Antiseptik dan memakai masker. Polusi tahap ini didirikan dengan muncul dari hasil kesimpulan kami tentang kota adalah pelebaran jalan menggunakan kendaraan umum, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sudah. Silakan dari kelompok lain jika ada yang ingin memberi tanggapan, memberi pertanyaan, atau memberi sanggahan atau melengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1, bisa angkat tangan dan berdiri. Saya Pak, Ya, silakan. saya tidak sependapat dengan nomor 2. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Maya Maharani dari kelompok 3. Saya tidak berpendapat dengan jawaban nomor 2. Nah, nomor 2. Ya. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, apakah dampak negatif yang Anda ketahui tentang kehidupan masyarakat kota? Perkenalkan, nama saya Sally Dianti, perwakilan dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Media sosial. Dampak negatif itu ya? Ya. Sudah? Cukup? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kamu bukan kelompok itu? Oh, saudara kamu di situ. Habis kalian ngobrol mesra sekali tadi di situ. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya akan membacakan anggota dari kelompok. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Yang pertama, ciri-ciri kota. Yang 1, contoh adanya tempat reaksi hiburan dan olahraga. Kategori fisik. Yang nomor 2, contohnya adanya sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Kategori kebutuhan. Selain itu, pemukiman yang ada bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Pembentukan kota merupakan hasil dari pembangunan dengan jasa peluasan pemukiman dengan peningkatan penduduk. Nomor yang ketiga, identifikasi masalah pada tayangan gambar. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu memberikan peluang masyarakat dan jumlah
jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan. Perkenalkan, nama saya Ani Wulandari, saya perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fani dari kelompok 3. Ingin ngapain? Jawaban nomor 1 bagian kategori Pak. Jawaban nomor 1 bagian kata Gori. Gori. Oh ya, berarti tabel apa? Ya. Apa? Dibatalin tidak? Dibatalkan. Oh, dibatalin. Yang tersisa tadi ya, tanya Muhammad Fani. Fani. Silakan kembali ke asal. Apa tadi pertanyaan Muhammad Fani? Ya. Tidak setuju dengan jawaban nomor 2. Tidak setuju. Karena kan sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket kan itu kan kebutuhan Pak. Nah, dia kategorinya sosial atau fisik? Sosial Pak. Sosial. Sosial Pak. Sosial atau fisik? Sosial Pak. Ya. Jadi dia fisik karena tidak bisa Gerak dari berinteraksi interaksi. dengan manusia. Ya. Ya Pak. Jadi itu kategori fisik, ya pun dia ada interaksi sosial di dalamnya, ada proses jual beli dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomong pasar, sudah pasti dia fisik. Jadi kategori itu hanya ada 2. Kalau untuk kategorinya dia hanya fisik atau sosial, karena dia menentukan ciri-cirinya apa. Contohnya seperti ini tadi. Terus contoh yang lain ada. Silakan Anda membuat kesimpulan sendiri, bukan kesimpulan kelompok ya, membuat kesimpulan sendiri dari semua KPD ini menggunakan bahasamu sendiri ya. Saya kasih waktu 2 menit. Pak Nih, sudah. Kesimpulannya apa? Mengingat kota yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan, maka penataan ruangan harus melalui perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Rencana penataan ruangan perlu memperhatikan Kesimpulan dari Nur Muhammad Fani. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kota itu intinya harus terencana gitu ya. ya. Untuk sebuah kota, membangun sebuah kota harus ada perencanaan, master plan. Kenapa harus ada perencanaan? Supaya mengurangi dampak-dampak masalah dari kota tadi. Karena yang namanya sebuah kota, dia suatu saat akan menjadi pusat kegiatan. Kalau dia sudah menjadi pusat kegiatan, maka kota tersebut akan rentan terhadap masalah-masalah. Termasuk yang ada indikasi tadi, ada masalah sampah, masalah pengangguran, kemacetan dan sebagainya. Anda mempunyai kesulitan untuk hal ini? Kesulitan Anda belajar apa? Tapi nggak ada kesulitan ya? Iya Pak. Nggak ada. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang interaksi desa dan kota. Kalau tidak ada keluhan Anda untuk belajar, tidak ada kendala untuk pelajaran hari ini, saya rasa cukup. Kita bisa lanjutkan ke materi yang berikutnya untuk minggu depan. Jadi hasil ini bisa kita share di grup yang sudah ada. Ya, ada pertanyaan? Sudah ada? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Siap.